첫 만남은 너무 어려워 계획대로 되는 게 없어서 첫 만남은 너무 어려워 내일은 말야. Meja gaya adalah alat bantu praktikum yang meminimalkan gesekan antara permukaan meja dan benda uji, sehingga hasil pengamatan terhadap pengaruh gaya terhadap gerak menjadi lebih akurat. Gerak benda dijelaskan melalui hukum Newton, khususnya hukum 2 Newton, yang menyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Tujuan praktikum meja gaya adalah untuk membuktikan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan dan menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum meja gaya adalah busu derajat, katrol, neraca derajat, benang L1, benang L2, dan benang L3, 3 set beban, mistar, dan meja gaya. Sebelum melakukan praktikum, pastikan semua alat sudah terkalibrasi. Langkah pertama, susunlah meja gaya dan katrol dengan bahan yang beratnya masing-masing F1, F2, dan F3. Benang L1, benang L2, dan benang L3. Ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Pastikan benang terletak di tengah sudut. Pada F1, kami menggunakan berat beban 60 gram. Pada F2, kami menggunakan berat beban 80 gram. Dan pada F3, kami menggunakan berat beban 100 gram. Selanjutnya, gantungkan beban pada katrol dan meja gaya. Selanjutnya, hitunglah besar sudut antara masing-masing benang, misalkan alfa, beta, dan gamma. Pastikan busur berada di tengah benang. Lakukan langkah yang sama untuk berat beban yang berbeda hingga 3 kali atau lebih percobaan. Pada percobaan pertama, kami menggunakan F1 60 gram dijadikan ke Newton menjadi 0,6 Newton, F2 0,8 Newton, dan F3 1 Newton. Sudut yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah alfa 142 derajat, beta 124 derajat, dan gamma 94 derajat. Langkah pertama, menentukan besarnya sudut alfa terlebih dahulu dengan menggunakan rumus F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 dikali F2 dikali F3 cos alfa. 0,6 kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0,8 dikali 1 cos alfa. 0,36 dikurang 0,64 dikurang 1 sama dengan 1,6 cos alfa. Min 1,28 sama dengan 1,6 cos alfa. Cos alfa sama dengan min 0,8. Alfa dari min 0,8 adalah 143 derajat. Selanjutnya, menentukan persen KSR dengan menggunakan rumus hasil hitung dikurang hasil pengukuran per hasil hitung dikali 100%. Persen KSR sama dengan 143 derajat dikurang 142 derajat per 143 derajat dikali 100%. Maka persen KSR-nya adalah 0,7%. Kedua, menentukan besar sudut beta dengan menggunakan rumus F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F3 cos beta. 0,8 kuadrat sama dengan 0,6 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0,6 dikali 1 cos beta.
0,64 dikurang 0,36 dikurang 1 sama dengan 1,2 cos beta. Min 0,72 sama dengan 1,2 cos beta. Cos beta sama dengan min 0,72 dibagi 1,2. Beta sama dengan 126 derajat. Persen KSR sama dengan 126 derajat dikurang 124 derajat per 126 derajat dikali 100%, maka persen KSR untuk sudut beta adalah 2%. Ketiga adalah menentukan besarnya sudut gamma dengan menggunakan rumus F3 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos gamma. 1 kuadrat sama dengan 0,6 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat ditambah 2 dikali 0,6 dikali 0,8 cos gamma. 1 dikurang 0,36 dikurang 0,64 sama dengan 0,96 cos gamma. Cos gamma sama dengan 0 per 0,96. Cos gamma sama dengan 0. Gamma dari 0 adalah 90 derajat. Persen KSR sama dengan 90 derajat dikurang 94 derajat per 90 derajat dikali 100%. Maka persen KSR untuk gamma adalah 4%. Pada percobaan kedua, kami menggunakan berat beban F1 0,5 Newton, F2 0,8 Newton, dan F3 0,6 Newton. Sudut yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah alfa 138 derajat, beta 92 derajat, dan gamma 130 derajat. Sudut alfa yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 141 derajat. Persen KSR untuk sudut alfa adalah 2%. Besar sudut beta dari hasil perhitungan adalah 87 derajat. Persen KSR untuk sudut beta adalah 6%. Besar sudut gamma yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 131 derajat. Persen KSR untuk sudut gamma adalah 0,8%. Pada percobaan ketiga, kami menggunakan berat beban F1 0,5 Newton, F2 0,6 Newton, dan F3 0,7 Newton. Besar sudut yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah alfa 135 derajat, beta 125 derajat, dan gamma 100 derajat. Besar sudut alfa yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 135 derajat. Persen KSR untuk sudut alfa adalah 0%. Besar sudut beta dari hasil perhitungan adalah 123 derajat. Persen KSR untuk sudut beta adalah 2%. Besar sudut gamma yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 102 derajat. Persen KSR untuk sudut gamma adalah 2%. Ini adalah tabel data dari praktikum meja gaya yang telah dilakukan. Pada percobaan ke-1, F1 adalah 0,6, delta F1 adalah 1/2 dari NST neraca derajat, yakni 0,05 Newton. Sedangkan delta alfa, delta beta, dan delta gamma adalah 1/2 dari NST busur derajat. NST dari busur derajat adalah 1 derajat dibagi 2 sama dengan 0,5 derajat. Kesimpulan dari praktikum meja gaya ini adalah, dari percobaan meja gaya ini dapat membuktikan kebenaran hukum 1 Newton yang dimana apabila suatu benda dipengaruhi oleh beberapa buah gaya dan benda tersebut tetap diam, maka benda berada dalam kesetimbangan. Dan resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Ketika benda diam, sebelum akan dilepaskan, benda di atas meja gaya berada dalam keadaan diam. Ini sesuai dengan hukum 1 Newton karena tidak ada gaya eksternal yang cukup untuk menggerakkannya. Sekian video praktikum meja gaya dari kelompok kami. Sampai jumpa di video berikutnya.